Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Sofiana, mahasiswa program studi pendidikan Islam anak usia dini Institut Agama Islam Negeri Jember. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pemahaman aliran Jabariyah. Yang pertama, pengertian Jabariyah. Nama Jabariyah berasal dari kata jabara yang artinya memaksa. Sedangkan dalam istilah Inggris, paham ini disebut fatalisme atau predestination, di mana fatalisme ini memiliki kepercayaan bahwa nasib menentukan segala-galanya, sedangkan predestination itu artinya takdir. Sedangkan secara istilah, Jabariyah artinya adalah menolak adanya perbuatan dari manusia dan menyandarkan segala perbuatan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jika disimpulkan secara umum, arti dari aliran Jabariyah ini adalah bahwa segala perbuatan manusia itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun mengenai latar belakang lahirnya aliran Jabariyah ini tidak ada penjelasan yang sharih. Abu Zahra menuturkan bahwa paham ini muncul sejak zaman para sahabat dan pada masa Bani Umayyah. Paham ini pertama kali dikemukakan oleh Al-Jad Ibnu Dirham dan kemudian dikembangkan oleh Jahm Ibnu Sufyan dari Khurasan. Selain itu, ada pendapat yang mengatakan bahwa aliran Jabariyah ini muncul jauh sebelum Islam masuk ke kota Mekah, ke tanah Arab. Di mana pada saat itu kehidupan bangsa Arab yang diliputi oleh gurun pasir telah memberikan pengaruh besar terhadap cara kehidupan mereka. Di tengah bumi yang disinari terik matahari dan air yang sangat sedikit, serta udara yang sangat panas, ternyata tidak dapat memberikan kesempatan bagi tumbuhan dan pepohonan untuk tumbuh dengan subur. Di mana di situ hanya yang dapat tumbuh itu hanya rumput yang kering dan beberapa pohon yang kuat untuk menghadapi panasnya matahari seperti kaktus, kurma, dan yang itu dah. Nah, sehingga dari sana itu Harun Nasution menjelaskan bahwa dalam situasi yang demikian masyarakat Arab tidak melihat jalan untuk mengubah keadaan sekeliling yang sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Jadi di sana itu mereka merasa lemah terhadap kesukaran yang telah terjadi di kehidupan mereka. Nah, yang artinya di mana mereka itu banyak tergantung terhadap alam sehingga menyebabkan mereka kepada faham fatalisme. Yang kedua yaitu pokok pemikiran atau doktrin aliran Jabariyah. Nah, adapun ajaran-ajaran Jabariyah ini terbagi menjadi dua aliran, yaitu yang pertama itu aliran ekstrim dan aliran moderat. Gimana yang aliran ekstrim ini tokohnya itu diantaranya adalah Jahm Ibnu Sufyan. Nah, dengan pendapatnya itu dia mengatakan bahwa manusia itu tidak mampu berbuat apa-apa, manusia itu lemah, manusia itu tidak memiliki kehendak sendiri dan tidak mempunyai pilihan. Jadi dengan segala yang dilakukan manusia itu merupakan keterpaksaan. Karena apa? Karena menurut ini aliran ekstrim ini segala sesuatu yang dilakukan manusia itu merupakan sudah qada dan qadar dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu aliran Jabariyah moderat. Nah, di mana aliran Jabariyah moderat ini mengatakan bahwa Allah menciptakan perbuatan manusia, baik itu perbuatan yang positif maupun yang negatif, itu karena kehendak Allah. Namun di sana manusia juga memiliki
memiliki bagian di dalam perbuatan-perbuatan itu. Kemudian yang ketiga di sini ada tokoh-tokoh aliran Jabariyah. Yang pertama di sini itu pemuka Jabariyah ekstrim, diantaranya ada Jaham bin Abu Sufyan. Nama lengkapnya adalah Abu Mahrus Jaham bin Sofyan. Ia berasal dari Khurasan dan bertempat tinggal di Kufah. Pendapat Jaham yang berkaitan dengan persoalan teologis adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, surga dan neraka tidak kekal, yang kekal hanyalah Tuhan. Yang kedua, iman adalah ma'rifat atau membenarkan dalam hati. Dalam hal ini pendapatnya sama dengan aliran kaum Murji'ah. Yang ketiga, kalam Tuhan adalah makhluk. Allah Maha Suci dari segala sifat dan keserupaan dengan makhluknya. Artinya seperti berbicara, melihat, dan mendengar. Yang keempat, Allah tidak memiliki sifat-sifat azali, karena hal ini akan menjadikan Allah serupa dengan makhluknya. Yang kelima, bid'ah Jabr, yaitu pernyataan bahwa manusia tidak mempunyai kemampuan dan daya upaya sama sekali, bahwa semua kehendaknya muncul karena dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, bid'ah irja, yaitu bahwa iman cukup hanya dengan makrifat. Barang siapa yang ingkar di lisan, maka hal tersebut tidak membuatnya kafir, sebab ilmu dan makrifat tidak bisa lenyap karena ingkar, dan keimanan tidak berkurang, dan semua hamba setara dalam keimanannya, serta iman dan kufur hanya dalam hati, tidak di dalam perbuatan. Nah, jadi maksudnya bid'ah irja ini maksudnya itu meskipun seseorang itu ingkar di dalam mulutnya tapi di dalam hatinya tidak, dia masih meyakini Allah, keesaan Allah, jadi dia ini mengatakan tidak kafir. Yang kedua ada Ja'ad bin Dirham. Pokok pemikiran Ja'ad secara umum sama dengan pikiran Ja'am al-Wurabi yang menjelaskan sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran itu adalah makhluk, oleh karena itu dia baru. Sesuatu yang baru itu tidak dapat disifatkan kepada Allah. Yang kedua, Allah tidak mempunyai sifat yang serupa dengan makhluk, seperti berbicara, melihat, dan mendengar. Yang ketiga, manusia dipaksa oleh Allah dalam segala-galanya. Maksudnya itu dalam segala perbuatannya itu manusia itu dipaksa oleh Allah. Jadi mau tidak mau ya harus mau. Nah, berbeda dengan Jabariyah ekstrim, Jabariyah moderat kan mengatakan kalau Allah menciptakan perbuatan manusia, tetapi manusia juga berperan di dalamnya. Berikut tokoh-tokoh Jabariyah moderat. Yang pertama, An-Najjar. Nama lengkapnya adalah Husain bin Muhammad An-Najjar. Pendapat-pendapatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Tuhan menciptakan segala perbuatan manusia, tetapi manusia mengambil bagian atau peran. Yang kedua, Tuhan tidak dapat dilihat di akhirat, tetapi ia menyatakan bahwa Tuhan dapat memindahkan potensi hati pada mata sehingga manusia dapat melihat Tuhan. Terus yang kedua ada Ad-Dirar. Ad-Dirar, nama lengkapnya adalah Dirar bin Amr. Pendapatnya tentang perbuatan manusia sama dengan Husain An-Najjar, bahwa manusia tidak hanya merupakan wayang yang digerakkan oleh dalang, tetapi manusia juga mempunyai bagian di dalam perwujudan perbuatannya dan tidak semata-mata dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Ziyadatul Hoir, NIM T 2018-5073. Di sini saya akan membahas tentang aliran pemikiran Qadariyah. Yang akan dibahas yaitu tentang aliran, tokoh, dan juga doktrin. Poin pertama yaitu tentang aliran dari pemikiran Qadariyah.
Jadi qadariyah ini berasal dari bahasa Arab, dari kata qadaroh yang artinya kemampuan dan juga kekuatan. Jadi di sini itu bahwa manusia yang mewujudkan perbuatan-perbuatannya dengan kemauan dan juga tenaganya sendiri. Qadariyah yaitu adalah suatu aliran yang percaya bahwa segala tindakan manusia tidak diintervensi oleh Tuhan. Jadi aliran ini berpendapat bahwa tiap-tiap orang adalah pencipta bagi segala perbuatannya. Ia dapat berbuat sesuatu atau meninggalkannya atas kehendaknya sendiri. Jadi dapat dipahami bahwa qadariyah ini dipakai untuk nama suatu aliran yang memberi penekanan atas kebebasan dan juga kekuatan kepada manusia dalam mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Tokoh dari pemikiran qadariyah ini pertama kali dimunculkan oleh Ma'had al-Junadi dan juga Ghailan al-Dimashqi. Jadi Ma'had al-Junadi ini adalah seorang tabi'i yang dapat dipercaya dan pernah berguru pada Hasan al-Basri. Adapun yang Ghailan al-Dimashqi ini adalah seorang orator yang berasal dari Damaskus. Ma'had al-Junadi ini menjadikan Irak sebagai daerah sasaran pembangunan paham ini dalam waktu yang lama, sedangkan Ghailan al-Dimashqi yaitu membangun di daerah Damaskus dan Syam. Sedangkan doktrin yang terdapat dalam pemikiran qadariyah ini yaitu corak pemikiran paham qadariyahnya ini lebih mengedepankan kepada sikap rasionalitas, otoritas akal yang sangat berperan dalam segala perbuatan atau aktivitas manusia tanpa adanya campur tangan Tuhan. Jadi qadariyah ini adalah suatu paham yang lebih condong kepada penggunaan akal pikiran yang sangat dominan, sehingga menganggap bahwa perbuatan yang dihasilkan manusia itu atas dasar kehendaknya sendiri tanpa adanya campur tangan Tuhan. Doktrin pada dasarnya menyatakan bahwa segala tingkah laku manusia yang dilakukan atas kehendaknya sendiri. Jadi di sini manusia itu mempunyai suatu kewenangan untuk melakukan segala perbuatannya atas kehendaknya sendiri, berbuat baik maupun berbuat jahat. Oleh karena itu, ia berhak mendapatkan pahala atas kebaikan yang ia lakukan dan juga berhak pula mendapat hukuman atas kejahatan yang diperbuatnya. Mungkin ini yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.